Saudara pemirsa yang saya kasihi, krisis kehidupan seringkali terjadi berkaitan dengan soal uang. Salomo yang sangat kaya dan bijaksana berbicara tentang tiang hikmat yang harus dibangun dalam kehidupan manusia adalah bagaimana kita mengelola uang. Seringkali rumah tangga ribut soal uang, partnership hancur gara-gara ketidakjujuran. Ada orang yang terlalu punya banyak uang dan menghambur-hamburkan sehingga membuat gap yang terlalu besar. Di sisi lain ada orang-orang yang tidak punya uang sama sekali. Tuhan menciptakan kita supaya kita memiliki hikmat untuk mengelola dan mengatur uang. Amsal Salomo pasal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Allah concern, Allah peduli dengan pengelolaan uang kita. Saya masih ingat dari kecil, orang tua saya, ibu saya selalu memberikan uang jajan sebatas kebutuhan saya waktu kecil. Pada waktu saya bertumbuh dewasa menjadi mahasiswa, kebutuhan meningkat. Tidak hanya uang untuk jajan, tapi uang untuk keperluan kuliah dan sebagainya. Pada waktu saya bisa dipercaya mengelola uang, saya mulai bekerja sebagai seorang profesional, mendapatkan uang. Saya meraih sebanyak-banyaknya uang yang saya dapat raih. Firman Allah mengajarkan kita boleh saja meraih sebanyak mungkin uang dengan maksud bukan ketamakan. Kalau kita tamak akan uang, kita akan mengalami banyak sekali problem. Saudara, karena firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, rasanya seram. Pengen cari uang, boleh mengelola uang, tapi kalau poinnya untuk tamak, itu yang terjadi. Kita yang harus mengatur uang, bukan uang mengatur kita. Raih, kerja keras untuk mendapatkan uang, dan hasilnya bukan tamak untuk diri sendiri, tetapi ada kepentingan yang lain untuk orang lain. Saudara, kita diminta oleh Tuhan untuk memberi. Tadi firman Allah katakan, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama daripada hartamu. Uang yang kita peroleh untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Uang yang kita peroleh juga untuk orang-orang miskin di sekitar kita. Kalau kita memberi kepada orang miskin, kita sedang memiutangi Tuhan. Indah sekali. Hidup itu akan balance karena prinsip salib. Vertikal dan horizontal. Mengasihi Tuhan, pekerjaan Allah harus kita topang. Mengasihi sesama. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, istri, anak, seluruh seisi rumah tangga kita. Dan orang-orang sekitar kita, bahkan fakir, miskin, orang-orang yang membutuhkan. Saudara, apakah kita sudah benar dengan mengelola uang yang Tuhan percayakan? Tiang yang ketiga dalam rumah bangunan kita haruslah mengelola uang dengan benar. Orang yang tamak, dia bisa berkelahi karena uang, dia bisa sikat uang temannya, dia bisa korupsi, dia bisa menyembunyikan harta, dia bisa melakukan perkara-perkara yang tidak halal. Dan akibatnya perceraian, perantakan, penjara, hukum, saudara, dilanggar karena cinta akan uang. Hari ini saya ingin berdoa untuk saudara, supaya kalau kita menyimpan uang, firman Allah katakan simpan. Karena ada kemungkinan keputusan untuk keadaan tertentu, emergency, saudara mengeluarkan uang yang tidak saudara sangka harus keluar. Karena saudara bisa menyimpan uang dengan baik. Bagaimana dengan hutang? Kalau boleh kita tidak hutang. Karena kalau hutang kita terjerat, dan firman Allah mengajar kepada kita, hindari hutang. Saudara harus bijaksana mengelola uang. Memberi, meraih uang, menyimpan, dan tidak
berhutang tanpa diperhitungkan. Tuhan memberkati saudara. Tiang yang keempat yang harus kita bangun adalah kepercayaan atau trust. Celakalah kita kalau kita tidak bisa mempercayai Tuhan. Firman Allah berkata, Amsal 3 ayat ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Celakalah orang yang melawan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Fatal kalau saudara tidak mempercayai istri atau suami dalam rumah tangga di bangunan rumah hidup saudara. Aneh, saudara pergi ke bank, tetapi saudara tidak merasa aman uang saudara tersimpan di dalam bank. Kekhawatiran akan muncul kalau saudara naik kendaraan, naik pesawat, tetapi saudara berpikir apakah pilot, apakah driver akan membawa saudara ke tujuan. Sangat tidak baik apabila saudara bergaul bermasyarakat, tidak bisa mempercayai sahabat dan teman saudara. Tidak ada trust, tidak ada hubungan yang baik. Kepercayaan adalah salah satu tiang dari tiang rumah yang 7 dari Salomo, tiang yang keempat. Kalau saudara membangun rumah memiliki kepercayaan, maka itulah hikmat yang luar biasa. Saudara, adakah hari ini engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Waktu saudara berkata, aku mengenal Yesus, aku mengenal jalan kebenaran kehidupan, aku mempercayakan diriku kepada Tuhan, engkau datang menerima Dia, anugerahnya. Firman-Nya berkata, marilah datang yang berletih, lesu, berbeban berat, aku beri kelegaan. Saudara, bagaimana saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Langkah yang pertama, Yesus berkata, come and see. Datang dan lihat apa yang Dia lakukan. Waktu murid-muridnya diundang, mereka melihat Yesus hidup sehari-hari dan mereka kagum. Mereka memutuskan dari tingkat curiosity, ingin tahu. Mereka memutuskan memiliki conviction, memiliki keyakinan akan Tuhan. Yesus katakan selanjutnya, saudara, come and follow me. Dan murid-murid ikut Yesus karena mereka punya keyakinan yang kokoh. Sebab itu mereka disebut orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang bisa mengikut Tuhan, mengikut Yesus dan firman-Nya dengan keyakinan. Hari ini saya tawarkan Anda, para pemercaya, untuk memiliki trust, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Dan kalau kita ikut Dia, kita percaya kepada Dia, saya percaya masa depan saudara dijamin oleh Tuhan. Itulah tiang yang harus dibangun dari hikmat hidup kita, tiang yang keempat yang diajarkan Salomo. Saudara, sebelum saya lanjutkan, kita akan dengar pesan yang berikut ini.